Baik, Bu. Oke, syukurlah. Sebelum kita memulai pelajaran kita pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Widya boleh pimpin doa kita, Nak, dengan lagu wajib nasional. Karena ini hari Kartini, nyanyikan lagu hari Kartini, ya, Nak. Ya, Bu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, silakan berdiri semuanya. Kita menyanyikan lagu Ibu kita Kartini. 1, 2, 3, ya. Ibu kita Kartini, putri sejati. Oke, jadi pada siang hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Nah, namun sebelum itu kita mau absen dulu. Dari sini dibilang halo 75, udah pada siap belajar nggak nih? Siap. Sebelum kita mulai kita akan absen dulu. Jadi Teresia Pandita, hadir Bu. Widya Astuti, hadir Bu. Yuniati Sila, hadir Bu. Miranda, hadir Bu. Yang keempat. Ya. Oke, dengarkan ya. Kalau ibu bilang tepuk 1, semua tepuk 1. Ya. Kalau ibu bilang tepuk 2, kalau ibu bilang tepuk 3, 1, 2, 3. Kalau ibu bilang tepuk 4, ya. Kalau ibu bilang tepuk 5, paham? Oke, tes ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 2. Nggak konsen kan? Tepuk 2 seperti itu tadi. Yudha ibu lihat nih yang lain di konsen ini. Ulang ya. Tepuk 4, tepuk 2, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Oke, tepat kita semua. Ya, silakan dulu. Pada saat ini, pada siang hari ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi, gitu ya. Namun sebelum kita mulai belajar, kalian pernah nggak mendengar sebuah pepatah ya yang mengatakan sejauh apapun kalian pergi, tempat terbaik adalah rumah. Pernah dengar nggak? Ya. Oke, jadi ibu akan coba mengartikan arti dari pepatah atau peribahasa tersebut. Artinya itu adalah ketika nanti kalian sudah besar, ya, ketika nanti kalian sudah kuliah jauh contohnya atau bekerja jauh, ingatlah bahwa tempat terbaik kalian itu untuk kembali adalah rumah. Jangan pernah tinggalkan, jangan pernah lupakan rumahmu, jangan pernah lupakan kampung halamanmu, ya Nak ya. Apa yang ibu pesan tadi akan berhubungan dengan pelajaran kita hari ini, yaitu mengenai sama-sama baca deskripsi. Jadi kita akan belajar tentang teks deskripsi, ya, bagaimana kita mendeskripsikan sesuatu. Nah, sebelum kita lanjut, di sini anak-anak ibu perlu paham ya, yang namanya tujuan pembelajaran ini adalah tujuan yang harus kalian capai, ya, tujuan yang harus kalian capai setelah kita selesai belajar. Nah, yang pertama, peserta didik mampu menentukan ciri teks deskripsi. Jadi nanti anak-anak ibu harus bisa nih apa-apa aja yang merupakan ciri dari teks deskripsi. Nah, yang kedua, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Peserta didik mampu menentukan struktur teks deskripsi. Ya, setelah ciri tadi lanjut ke struktur gitu. Nah, kemudian yang ketiga, nanti peserta didiknya ganti jadi kata saya, ya. Oke, 1, 2, 3. Saya langsung menulis teks deskripsi. Ya. Mau tanya ke Miranda. Nah, pernah nggak Miranda mendengar tentang teks deskripsi? Nah, nggak pernah, baru ini ya. Oke. Kalau Widya Pernah, Bu. apa itu nak kira-kira? Atau apa yang kamu ketahui tentang deskripsi Atau menjelaskan sesuatu hal. Wow, oke. Tepuk tangan dulu untuk Widya. Kalau Yuni pernah nggak nak mendengar tentang teks deskripsi? Pernah, Bu. Nah, sekarang coba sebutkan nak salah satu tempat ataupun lokasi yang menurut itu sangat berkesan. Oh, di Batu-Batu, Bu. Itu tempat pemandian. Oh, di mana itu nak? Itu Bu, jalan di Batu-Batu di Ciantan. Oh, jalan di Batu-Batu. Itu tempat pemandian. Pemandian itu airnya jernih sekali. Jadi kamu sama tangannya nak, sama keluarga Bu jalan-jalan. Enak lah ya, seru ya. Enak Bu, tempatnya
pengertian teks deskripsi. Nah, jadi ini seperti yang dikatakan oleh teman kita tadi ya, teks deskripsi merupakan teks yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga pembaca dapat merasakan apa yang dideskripsikan itu sesuai dengan citra penulisnya. Nah, intinya itu kata kunci harusnya ingat, nah, teks deskripsi itu menggambarkan sesuatu dan sesuatu yang kita gambarkan itu harus bisa pembaca kita seolah-olah berada di tempat tersebut. Contohnya si Yuni tadi, dia pernah ke si batu-batu. Nah, gimana caranya si Yuni menggambarkan si batu-batu sehingga ketika Tera yang belum pernah ke sana bisa merasakan, oh ternyata si batu-batu seperti ini dari deskripsinya si Yuni gitu ya. Di sini nah kata kuncinya teks deskripsi. Oke, kita lanjut ciri-ciri teks deskripsi. Nah, sebuah teks tentunya memiliki yang namanya ciri. Nah, begitu kita juga manusia punya ciri ya. Contohnya video punya ciri khasnya masing-masing, teks punya ciri khasnya masing-masing. Demikian juga dengan teks deskripsi. Nah, ciri yang pertama itu berisi penjabaran atau penggambaran satu objek, misalnya benda, tempat, suasana, dan lain-lain. Jadi ada yang namanya penjabaran atau penggambaran. Jadi kata kunci dari teks deskripsi ini adalah penjabaran atau penggambaran yang harus kalian ingat nanti. Nah, kemudian yang kedua berisi penjelasan yang melibatkan seluruh panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa sampai peraba. Kalau menggambarkan teks deskripsi itu, menggambarkan sesuatu itu harus secara rinci. Contohnya, oh di si batu-batu itu ada apa di batu-batu ini? Airnya jernih sekali. Nah, sampai situ banyak pohon. Oke ya. Jadi nggak boleh kita bilang hanya oh ada air di sana Bu, tapi harus air yang jernih gitu ya. Jadi itu bagus tadi sih bisa mendeskripsikan dengan rinci. Nah, kita lanjut struktur teks deskripsi. Nah, apa-apa saja strukturnya teks deskripsi? Yang pertama itu identifikasi atau gambaran umum. Nah, di gambaran umum ini apa saja? Berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah berdiri, makna nama serta pernyataan umum tentang topik. Jadi di identifikasi itu kita sebutkan namanya, lokasinya dan segala macam. Yang ketiga, pesan atau kesimpulan ya, berisi penegasan dan kesan umum penulis. Nah, kemudian selanjutnya langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Oke, sekian untuk materi kita hari ini. Tapi sebelum itu Ibu akan kasih sebuah contoh teks deskripsi, yaitu teks deskripsi tentang siantar zoo gitu ya. Jadi coba dulu nanti anak-anak Ibu deskripsikan dulu objek wisata lain yang pernah kamu kunjungi ya. Jangan ada yang sebut. Bisa nggak bisa? Jadi nanti kamu tuliskan di sini ya. Yang muda kumpul ya nak. Tunggu. Ya. Oke. Banyak sekali saya. Jadi demikianlah pembelajaran kita di siang hari ini. Terima kasih atas waktunya. Selamat belajar untuk les selanjutnya. Sekian terima kasih. Selamat siang. Siang Ibu.